Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Eni. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini kita belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 4. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Mari anak-anak kita membaca teks yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat. Lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dengan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktek di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana.
Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Seorang dokter, guru, kepala sekolah, atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang di sekitarnya. Apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka visi dan misi sebuah organisasi tempat mereka akan sulit untuk dicapai. Pemimpin bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, anggota, masyarakat, dan diri sendiri. Yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin yaitu mensyukuri sebuah kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Untuk contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya menjenguk teman yang sakit, bekerja sama, dan memberikan pertolongan semampunya kepada korban bencana alam. Salah satu contohnya untuk pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar kita, yaitu semua warga hadir ketika ada kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, dan lain-lain. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana untuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Peran Indonesia di ASEAN. KTT 1 ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangannya merupakan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi 1 pertama ASEAN yang diadakan di Bali 23 sampai 24 Februari 1976. Peran Indonesia yaitu 1. Menjadi penyelenggara KTT ASEAN. 2. Pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. 3. Wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya, kerjasama antar parlemen atau AIPO merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia yaitu 1. Mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen tahun 1974. Yang kedua, mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen tahun 1977. Sedangkan pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli 2011. Keterangannya, pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau AIPR. Peran Indonesia 1. Menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN.
Yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli 2011. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.